Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan kali ini, yang telah meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk bisa menghadiri undangan saya secara pribadi terkait dengan program Guru Penggerak, yang mana di sini saya diminta untuk diseminasi budaya positif, yang mana ini adalah salah satu rangkaian dari program calon guru penggerak. Dan itu kedapatan di modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Dan tentunya harapan dari program ini untuk kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 1 Depok bahwa
budaya positif itu perlu kita kembangkan, perlu kita ciptakan di sekolah kita. Seperti itu. Nah, jadi pada kali ini saya secara pribadi ada di angkatan ke-9 dari guru penggerak, yang mana ini adalah angkatan yang sudah cukup bertingkat. Dalam artian kemarin sudah ada yang lebih senior daripada saya yang menjalankan kegiatan program guru penggerak ini, dan saya beserta teman lima yang ada dari SMA Kuringat ini ada di angkatan 9. Yang berikutnya langsung saja. Jadi pada kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan 6 poin yang perlu kita paparkan pada kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, kelima proses kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi 6 poin ini menggambarkan kaitannya kita dengan peserta didik atau murid. Yang pertama kaitannya kita menciptakan sebuah budaya positif, ini tidak jauh dengan apa tujuan kita untuk peserta didik atau murid. Jadi kita menginginkan murid yang seperti apa, bisa kita bentuk mulai dari memunculkan budaya positif sejak dini. Mungkin anak-anak ini mulai dari kelas 10 sudah kita tanamkan budaya positif, kita kenalkan terlebih dahulu untuk bisa dikerjakan selama 3 tahun di SMA Kuringat. Tentunya bukan hanya sekedar budaya positif di sekolah saja. Harapan kita anak-anak kita itu bisa benar-benar menerapkan atau membawa budaya yang ada di SMA kita ke budaya di kehidupan setelah di SMA ini, baik itu di dunia akademisi maupun di dunia kerja. Tentunya kita sebagai seorang guru hanya sekedar bisa mendidik, menuntun seperti halnya apa yang disampaikan diajar di Bantara dengan filosofinya atau falsafatnya, yaitu kita itu dianggap sebagai seorang petani yang mana hanya sekedar bisa merawat tumbuh kembangnya padi, tidak bisa merubah ataupun menghanguskan pemikiran. Karena peserta didik atau murid ini datang ke sekolah kita ini bukan hanya dalam bentuk kertas kosong, tapi datang dengan kertas yang penuh coret-coretan yang masih kurang dan tipis. Nah, tugas kita sebagai sekolah didik harus bisa menuntun atau menebarkan coretan-coretan itu yang masih sama ditebarkan, yang positif kita tingkatkan lagi, yang negatif kita mulai hilangkan. Ya, tugas kita sebagai seorang didik hanya seperti itu, hanya sebagai fasilitator dan bisa penunjuk pada murid. Ya. Kira-kira ketika ada kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin, tertib, patuh, terus apa lagi dari murid? Kalau ada kata-kata disiplin, apa yang ada di benak pandangan semua? Teratur, perintah, aturan, apalagi kurang lebih sama ya. Patuh, tertib, aturan. Kata-kata disiplin ini kalau di mindset anak-anak ini pasti sesuatu yang serem, sesuatu yang memang harus kita kerjakan, yang memang disiplin itu memang harus kita kerjakan. Disiplin sama dengan patuh. Disiplin juga sama dengan hukuman. Ini persepsi banyak orang terkait dengan disiplin. Ya. Tugas kita di sini harus bisa menciptakan atau membuat disiplin ini menjadi sebuah hal yang positif. Melalui apa? Melalui penanaman budaya positif. Nah, disiplin positif di sini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplin.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika ada kemerdekaan, di situ ada disiplin ini lalu diajar dengan. Jadi ketika kita ingin merdeka ya harus kita disiplinnya. Jadi awalnya dia ingin ada kebebasan karena kita saat ini kan ada di kurikulum merdeka. Otomatis anak didik murid ini mendapatkan kebebasan apapun dan lain sebagainya. Tapi kebebasan itu harus kita batasi. Batasi dengan apa? Dengan salah satunya kedisiplinan. Ketika tidak kita batasi, ini tidak akan bisa membuat budaya positif muncul di dalam sekolah kita. Karena apa? Nanti akan tidak ada keseimbangan. Maka dari itu antara kebebasan, kemerdekaan ini di dalamnya harus ada kedisiplinan. Ini menurut belajar dewasa. Disiplin positif, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan disiplin positif ini kita mengarahkan anak-anak itu pinginnya ke arah mana? Dengan nilai-nilai yang mereka miliki, dia kuatkan, dia bawa sampai ke ke dunia setelah di jenjang SMA. Contohnya, saya ingin jadi seorang sekretaris, maka disiplin positifnya apa? Sekretaris sekolah oleh-oleh. Maka dari itu ditanamkan mulai dari sekarang, sekolah tidak boleh telat. Ya, dari cita-cita itu bisa membawa disiplin atau bisa membawa motivasi diri peserta didik atau murid untuk bisa menciptakan disiplin positif. Jadi pada dasarnya disiplin positif itu tidak diciptakan dari orang lain, tetapi yang lebih tepat itu diciptakan dari diri sendiri. Orang lain itu hanya sebagai motivator, sebagai pendukung, sebagai pemantau dan sebagainya. Kita sebagai guru hanya sebagai motivasi, penyedia budaya dan anak-anak ini yang memiliki inisiatif untuk mengembangkan disiplin positif yang ada pada diri sendiri. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebersihan karena mereka ini menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi anak didik kita itu ingin mencapai sesuatu bukan karena adanya hukuman akibatnya besar maupun ada tak merasakan tugas sebagai orang hukuman dari ujian. Ini bukan karena disiplin positif, bukan karena seperti itu, tapi memang muncul dari dirinya sendiri. Wah, ini adalah sebagai kewajiban saya sebagai seorang murid juga belajar ketika ada tugas ya saya kerjakan. Ini yang dikatakan sebagai disiplin positif. Tapi kalau hanya sekedar saya sakit, nanti kalau dapat hukuman dari dia atau saya ingin mengerjakan karena ingin dapat reward dari dia, ini bukan soal disiplin positif, tetapi berkata kalau orang itu ada pamrihnya. Nah, disiplin positif itu yang berangkat dari dirinya sendiri tanpa ada unsur paksaan atau ada punishment dari orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi dari nilai-nilai kebajikan universal ini yang bisa menjadi dasar kita untuk menciptakan budaya positif maupun disiplin positif ada di sekolah. Jadi nilai-nilai yang ada di keyakinan peserta didik murid ini bisa menjadi dasar kita membuat budaya sekolah. Nah, tentunya sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang kita jalankan di sekolah kita. Contohnya apa? Contoh yang sudah kita lakukan di kelas, contohnya lah menghormati bapak dan ibu, saling sayang teman, dari menghargai pendapat orang lain, bicara dengan santun, dari apa saja, lebih sopan dengan teman, mungkin dari segi komunikasinya bisa seperti apa, tidak ada bullying seperti itu. Jadi
nilai-nilai hal kecil yang mungkin sebelumnya kita anggap biasa ini sebenarnya bisa menjadi dasar kita menciptakan sebuah budaya positif minimalnya di hidup orang. Nah, ini contoh dari nilai-nilai kebersihan universal. Yang pertama yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Jadi antusias ini sudah termasuk dari nilai kebersihan universal, yang mana ini bisa menjadi dasar kita untuk menciptakan disiplin positif di kelas. Oh, anaknya antusias mendapatkan pembelajaran yang baik, anaknya antusias mendapatkan temannya presentasi ini untuk saling menghargai antar sesama teman. Ada lagi empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini adalah bentuk-bentuk nilai kebersihan universal yang bisa menjadi dasar kita untuk menciptakan budaya positif. Selanjutnya kita masuk teori motivasi. Jadi tadi ketika kita berbicara tentang disiplin positif, faktor paling besar untuk menciptakan disiplin positif itu adalah motivasi. Motivasi dari mana? Motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita, yang berada dalam diri kita sendiri maupun dari diri kita. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi fungsinya adalah dulu mengontrol murid. Jadi ada kata-kata dulu mengontrol murid. Nah, jadi kalau kita di di era sekarang merdeka, guru mengontrol murid ini sudah mulai kita praktekkan dengan baik, tetapi dengan dimensi-dimensi berbeda. Ada lagi ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi terkadang orang itu ya pendapat orang itu pasti berbeda-beda. Ini yang miskonsepsi terkait dengan dengan kurikulum yang sudah kita jalani kurikulum merdeka, bahwa di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah murid itu harus ikut arah kita. Ayo kanan, ke kiri. Jadi mengikuti arti yang berat bahwa semua pengaruh positif, efektif dan bermanfaat. Dan ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Jadi anggapan kita dengan membuat orang merasa bersalah itu bisa memuaskan karakter. Ini di miskonsepsi makna kontrol. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi nakal oleh maksa. Ini ilusi yang dianggap sebagai miskonsepsi dalam posisi kontrol. Yang berikutnya, antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira sebelum saya sampaikan materi ini, kira-kira menurut pandangan semua, apa yang dinamakan hukuman, apa yang dinamakan konsekuensi? Kira-kira apa yang dengan tahu selama ini? Monggo, untuk hukuman apa bu? Yang tiba-tiba, spontan. Terus apa lagi? Dari kemudian menurut pandangan hukuman itu apa bu? Menyakiti, terpaksa. Karena sifat dari hukuman ini adalah memaksa. Benar ya? Menurut sekarang dengan konsekuensi, menurut dengan utama apa? Jadi konsekuensi itu harus apa ya? Contohnya Ya, Bapak. Di dalam kelas saya itu ada kesepakatan. Nah, ketika salah satu anak itu melanggar kesepakatan kelas kita, berarti dia konsekuensinya dia adalah sebesar saja yang lalu saya ketika mengajar, saya mendengarkan ada anak yang berbicara meskipun itu dia tidak sengaja, tetapi kan tetap saja dia melanggar kesepakatan kelas. Jadi dia harus mendapatkan konsekuensinya dengan pembatasan hukumannya.
tidak jauh beda dengan apa yang nanti akan saya sampaikan di sini. Jadi hukuman ini adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau hukuman itu lebih ke satu arah dan murid tidak bisa berkutik lagi, dan hukuman ini diambil bukan dari kesepakatan dua belah pihak, baik dari guru maupun dari murid, hanya satu arah yaitu dilakukan guru dan diberikan kepada murid ketika melanggar suatu aturan. Tetapi ada konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Nurul Hamidah tadi sudah sesuai banget, karena misal contohnya tadi di satu kelas sudah membuat sebuah keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, ya bersama-sama dengan murid. Jadi yang namanya pembuatan keyakinan kelas ini atau kesepakatan ini melibatkan murid untuk menyusunnya. Dan dari penyusunan ini tentunya ada kesepakatan yang disepakati ketika ada yang melanggar dari keyakinan itu. Paham ya? Jadi konsekuensi ini bisa yang membedakan antara hukuman ini dibuat oleh satu orang yang sifatnya satu orang, tetapi kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati bersama. Kalau sudah melanggar, berarti konsekuensinya ini sudah kita sepakati bersama. Berikutnya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi mungkin ini yang sering kita lakukan. Kita sedikit-sedikit memberikan bentuk kepada anak. Tentunya ini menjadi sangat bumerang. Nah ini juga baru saya dapat ketika mendalami proses pendidikan budaya. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya bersifat positif itu sebaliknya. Tetapi penghargaan bisa menjadi ukuran buat kita. Karena apa? Anak menjadi ketergantungan. Anak tidak ada motivasi secara pribadi untuk mengembangkan dirinya. Karena apa? Tergantung. Aku nak mengajar dan mengajarnya. Aku nak mau ngikutin tidak akan maju. Saya kalau tidak ada penghargaannya tidak akan aktif di kelas. Nah ini tentunya membuat bumerang bagi kita. Yang kedua, dengan adanya penghargaan ini, ketika ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan, ini akan menjadi merasa kok Tyson, aku nggak bisa ya, aku nggak bisa seperti ini ya. Meskipun ada banyak yang memaknai bahwa penghargaan ini bisa meningkatkan motivasi peserta didik, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, di sini tadi merupakan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi tindakan belajar ini adalah penghargaan bagi mereka. Ini menurut para ahli, bukan menurut saya. Berikutnya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi ketika murid ini melakukan kesalahan, misalnya terus kita hakimi, kita ada yang namanya restitusi, itu memberikan kesempatan murid untuk memperbaiki dirinya sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat dan bisa menjadi lebih baik. Nah, berikutnya tentunya tadi kaitannya dengan konsekuensi hukuman, ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi nilai yang sudah kita sepakati yang berasal dari diri kita sendiri yang kita yakini bisa membawa kita menjadi lebih baik, dan ini menjadi keyakinan kelas untuk kesepakatan bersama untuk menjadi kelas yang memiliki budaya positif dan disiplin positif. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi, tentunya ini kaitannya dengan murid kita. Ya tentunya dengan murid kita. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kaitannya dengan fisiologis terkait dengan kebutuhan makan. Tentunya anak-anak harus
terima. Karena anak-anak kita itu pengen dihargai, pengen diperhatikan. Kemudian tadi sempat dengar dari Bu Khadijah menyampaikan bahwa anak-anak kita itu berlatar belakang yang berbeda-beda. Dan dari latar belakang berbeda-beda ini mereka ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya si A belum terpenuhi kasih sayang, tapi si B kasih sayang sudah terpenuhi. Tentunya kita sebagai guru harus bisa memenuhi, harus bisa membawa anak didik kita untuk bisa terpenuhinya 5 kebutuhan ini, baik dari kasih sayang, kebebasan, kesenangan, maupun penguasaan. Seperti itu tentunya dalam kelima kebutuhan ini tidak mengurangi rasa sopan dan santun terhadap masyarakat. Nah, ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira saat ini Bapak itu ada di posisi yang mana? Pendukung atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini yang dari kita dulu, dari belakang saya jadi posisi yang mana? Pandangan saat ini. Sebagai teman. Kalian seperti apa Bu sebagai teman? Kita memposisikan diri sebagai teman dari murid tersebut. Ya. Seolah-olah kalau kita berposisi sebagai teman ini kan akan membuat anak itu lebih dari kira-kira gimana pada posisi yang mana? Pemantau. Bisa dijelaskan? Jadi ada pendukung ini biasanya mungkin pendukung membuat rasa bersalah, teman, pemantau, harus terakhir ada manajer. Mungkin yang sering kita temui yaitu di sini adalah pendukung, ya mungkin pendukung. Tapi dari beberapa itu yang ada di sini, alhamdulillah semuanya ada di level atasnya pendukung. Pendukung ini adalah eksekusi yang satu arah. Karena apa? Kita tadi yang dinamakan hukuman itu yang kita buat dan kita lakukan secara tiba-tiba. Nah, ada kan di sini yang berposisi sebagai manajer. Belum pernah lihat? Sudah pernah mencoba sebagai posisi manajer? Posisi kontrol sebagai manajer? Sudah. Apa yang dilakukan sebagai seorang manajer, posisi kontrol sebagai seorang manajer terhadap apa yang dilakukan oleh ibu? Jadi pakaiannya dengan posisi manajer ini tidak langsung menghakimi murid ya. Jadi kita harus menanya dulu kira-kira kenapa kamu melakukan hal ini dan kita mencoba mencari solusi bersama. Oke. Memberikan solusinya. Ya, memberikan motivasi juga terkait pertanggungjawaban atas apa yang terjadi serta mencari solusi.
Ini sebagai posisi manajer. Nah, kira-kira kalau kita terapkan posisi manajer di sekolah kita saat ini, apakah bertolak belakang dengan praktik manajer di sekolah kita saat ini? Mungkin kalau di sekolah kita saat ini kan banyak yang mempraktekkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira menurut jenengan antara penghukum dan manajer ini menurut kalian, menurut jenengan untuk membuat disiplin positif lebih efektif yang mana? Manajer. Yang manajer. Adakah yang mengatakan lebih efektif penghukum? Ya mungkin karena ini baru kita dapatkan ya. Pasti akan bertolak belakang dengan prinsip kita yang sebelumnya sebagai penghukum. Sekarang kita mencoba sebagai manajer. Karena sebagai penghukum ini kita harus mengeksekusi, kita melakukan eksekusi langsung secara tiba-tiba kepada murid yang melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita mendramatisir penghukum, kita tanya kita langsung kita eksekusi. Tentunya ini agak sedikit bertabrakan, tapi tidak ada salahnya kita coba membuat disiplin positif pada peserta itu. Dan sekarang restitusi. Tadi sudah disampaikan bahwa restitusi ini adalah kita memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya agar murid itu kembali kepada kelompok komunitasnya dengan karakter yang bersalah. Nah, tentunya untuk restitusi ini ada satu pendekatan tiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini pantau itu kontrol manajer, proses kontrol manajer. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan contoh kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu butuh satu-satunya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini contoh-contoh untuk menstabilkan identitas. Yang berikutnya validasi tindakan salah. Jadi setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan tidak salah. Contoh kalimatnya yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah kalimat-kalimat yang mewakili dari validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan plus apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi contoh cerita seperti ini. Jadi kemarin saya sempat di kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas yang mana satu keyakinan kelas itu HP hanya dipergunakan pada saat diizinkan. Dan ternyata pada saat berjalannya pembelajaran ada satu anak yang menggunakan HP tanpa izin dari gurunya. Nah, anak itu saya panggil. Saya mencoba menerapkan proses kontrol sebagai seorang manajer yang mana saya menerapkan tiga restitusi. Yang pertama saya lakukan yaitu menstabilkan identitas. Menanyakan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Ternyata jawabannya apa? Karena saya bosan Pak. Karena saya bosan. Dan terus yang berikutnya, apakah dia main HP bisa menyelesaikan atau bisa mengurangi kebosanan? Ternyata tidak Pak. Jadi yang berikutnya saya menanyakan alasan kenapa anak itu main HP pada saat jam pembelajaran tadi. Jawabannya adalah karena bosan. Dan yang terakhir yaitu saya menanyakan keyakinan kelas. Dan menanyakan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang masih kamu ingat? Ternyata anak itu masih ingat bahwa HP hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pada saat diizinkan. Nah, terus kira-kira apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan? Jadi saya berikan kepada anak mencari solusinya sendiri. Saya minta maaf Pak, apakah cukup minta maaf? Tidak Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu yang dilakukan. Jadi melalui segitiga restitusi ini adalah contoh saya ketika menggunakan proses kontrol sebagai seorang manajer. Nah, mungkin dari beberapa materi ini yang sudah saya sampaikan terkait dengan budaya positif mungkin belum bisa terlaksana 100%, tetapi dari saya selalu berprospek untuk bisa meningkatkan apa yang sudah saya lakukan pada hari-hari kemarin untuk bisa menciptakan atau mewujudkan budaya positif atau disiplin positif minimalnya
di lingkungan kelas dan selebihnya di lingkungan sekolah. Dan ketika saya memiliki atau menghadapi murid yang melakukan kesalahan, saya tidak langsung melakukan eksekusi atau sebagai penghukum, tetapi saya lebih melakukan sebagai proses penghukum sebagai seorang manajer, yaitu dengan melalui tiga solusi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada menstabilkan identitas, ada memvalidasi pilihan salah, dan terakhir menanyakan kebenaran. Jadi tidak selamanya untuk mendisiplinkan murid itu melalui kontrol sebagai penghukum, tetapi kita juga bisa melakukan sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah saya dapat di program berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi ini di kegiatan diseminasi budaya positif. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan yang pertama. Jadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini nanti kita di pertemuan kali ini kita akan membuat atau membentuk atau menyusun satu keyakinan kelas yang mana akan menjadi nilai-nilai yang kalian percaya untuk bisa membentuk budaya positif sehingga bisa muncul disiplin positif pada kelas kalian. Kira-kira masih ingat nggak dan keyakinan kelas itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, apa enggak? Salah satu contohnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang kalian percaya bisa menciptakan sebuah disiplin positif yang nantinya memunculkan budaya positif. Nah, apa yang membedakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Salah satunya yaitu dari kalimatnya. Kalau keyakinan kelas itu pasti terdiri dengan kalimat positif. Akan tetapi kalau kesepakatan kelas ada kalimat yang berawal dari jangan, tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, semuanya kalimat bersifat positif. Jadi nanti final akan melibatkan kalian dalam menyusun keyakinan kelas, yang mana ini menjadi nilai yang kita percaya bersama bisa memunculkan disiplin positif dan menciptakan budaya positif di kelas kita kali ini. Jelas ya? Nanti final akan membagikan satu post-it per satu orang, satu post-it. Ini namanya post-it. Nah, kalian tuliskan kalimat yang kalian percaya bisa membuat disiplin positif dan memunculkan budaya positif di kelas kalian. Nah, setelah itu nanti kalau sudah langsung ditempelkan di selebaran kertas yang sudah ada di depan. Paham ya? Oke. Silakan dibagi ke belakang, sama silakan ambil satu dilanjutkan ke belakang. Sudah semua? Ya. Sudah. Silakan mulai dari baris yang sebelah kanan tangan saya. Ini maksud untuk mengandalkan kalimat keyakinan kelas atau kalimat yang berisi nilai-nilai yang akan dipercaya untuk membentuk disiplin positif. Mulai dari sebelah sini nanti ya, langsung ditempelkan atau random nggak apa-apa lah, ditempelkan secara random. Paham ya? Oke. Ya, silakan.
pada senang. Sudah? Nah, yang terakhir tak pindah ke sini ya, biar kita lihat nanti. Oke, ini sudah tertempel semua, ya, sudah tertempel semua dari nilai-nilai yang kalian percaya untuk bisa membentuk disiplin positif yang mana nantinya bisa memunculkan budaya positif. Nah, sekarang tugas kita memilah, menyeleksi dari beberapa nilai yang sudah kalian cantumkan di sini. Nanti sekiranya ada yang sama, misalkan menjaga kebersihan, kok Galilei ada 3 anak yang sama, berarti kita eliminasi 2, kita ambil 1, misalnya seperti itu. Paham ya? Nah, setelah ini nanti saya minta ketua kelas untuk membaca, nanti teman-teman bilang sepakat, kita ambil gitu ya. Kira-kira nanti saya pandu, Pak Yinal memandu, kira-kira nanti keyakinan kelas mana yang akan kalian pilih. Jelas? Oke. Oke, silakan ketua kelas bisa masuk ke depan untuk menyampaikan hasil dari penulisan keyakinan kelas dari teman-teman satu kelas kalian. Oke, silakan bisa maju. Oke teman-teman, kali ini saya akan membacakan keyakinan kelas yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Yaitu yang pertama, jangan tidur di kelas bila ada guru yang mengajar, dan hargailah yang di depan. Gimana? Setuju? Setuju. Kemudian saling membantu sesama teman kelas. Sepakat? Sepakat. Kemudian boleh makan di dalam kelas, tetapi saat waktu jam istirahat. Gimana? Setuju? Setuju. Kemudian berpakaian rapi saat sekolah. Oke. Sepakat? Sepakat. Kemudian menjaga komunikasi dengan teman. Setuju? Setuju. Antusias saat pembelajaran di kelas. Setuju? Setuju. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan teman. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh membuli. Setuju? Setuju. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Kemudian saling membantu sesama teman. Sepakat? Oke. Dan juga kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Setuju? Setuju. Kemudian bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Setuju? Setuju. Kemudian saling tolong menolong sesama teman. Setuju? Setuju. Mendengarkan guru saat menerangkan. Sepakat? Sepakat. Meningkatkan rasa solidaritas yang erat. Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Kemudian lagi mengerjakan piket sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Berbicara sopan kepada semua guru. Setuju? Setuju. Bersikap jujur. Setuju? Setuju. Kemudian saling menyayangi dan mencintai sesama teman. Sepakat? Sepakat. Kemudian tidak ke kantin saat pelajaran berlangsung. Setuju? Setuju. Dan yang terakhir, menjalankan tugas sebagai pengurus kelas yang sudah ditanggung jawabkan. Setuju? Setuju. Oke, tadi sudah dibacakan oleh ketua kelas bahwa ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan di dalam post-it yang sudah dibagikan tadi dan sudah ditempel di depan kelas. Sekarang langkah kita yaitu memilah mana kalimat yang memiliki tujuan sama atau makna yang sama, kita eliminasi. Misalkan ada 3 kalimat memiliki makna yang sama, kita sisakan 1. Paham ya? Nah, dan selanjutnya nanti langkah berikutnya yaitu ketika masih ada kalimat yang bernuansa negatif, nanti kita ubah menjadi kalimat yang sifatnya positif.
Oke, karena ini keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas. Oke, yang pertama, jangan tidur di kelas bila ada guru yang mengajar dan hargailah yang di depan. Ini kira-kira kalimatnya negatif atau positif? Positif. Negatif. Jangan, ada kata jangan. Nah, ketika kita ubah menjadi positif, maka artinya sama nggak dengan antusias? Nah, sama ya. Berarti ini kita eliminasi, kita pakai kata antusias saja. Kita ambil. Oke. Saling membantu sama teman kelas kita ambil, oke. Boleh di dalam kelas, boleh makan di dalam kelas, tetapi saat waktu istirahat, oke. Berpakaian rapi saat sekolah, oke. Menjaga komunikasi juga oke, kita ambil. Antusias tadi sudah ada. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan teman, oke. Masih. Ini kita ambil, kita harus belajar dengan baik agar bisa. Ini tadi sama antusias, tidak ada, oke. Ini kita ambil. Tidak boleh membuli, ya, tidak boleh membuli. Ini kalimatnya bentuknya negatif atau positif? Negatif. Maka perlu kita ubah menjadi positif. Kira-kira kalimat apa yang paling cocok? Saling menyayangi atau menghargai. Oke, tadi sudah ada kata saling menghargai atau saling menyayangi. Berarti ini kita ambil. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Ini kira-kira yang mau diambil yang mana? Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan? Menjaga kebersihan. Kebersihan ya. Jadi yang membuang sampah ini kan maknanya sama. Ya. Menjaga kebersihan. Saling membantu sama teman, tapi sudah ada. Oke, kita eliminasi satu lagi. Berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya, tapi sudah. Berikutnya lagi. Nah, ini membantu dengan teman, ini juga tadi sudah. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oke, kita ambil ya. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ini kaitannya dengan menjaga kebersihan. Ya, ini kayaknya dengan tanggung jawab. Oke, beda. Saling tolong menolong sesama teman. Tadi sudah ada apa belum? Belum ya. Mendengarkan guru saat menerangkan. Ini maksudnya ke antusias. Ya, berarti ini kita eliminasi. Oke. Berikutnya, meningkatkan rasa solidaritas yang erat. Ini kaitannya dengan tolong menolong. Nah, ini kita eliminasi berarti. Menjaga kebersihan kelas muncul lagi, kita eliminasi. Terus ini kita juga hampir sama tadi yang di atas. Yang berikutnya, mengerjakan piket sesuai jadwal. Oh, ini sama, bertanggung jawab dengan tugas piket ya. Oke, kita ambil. Berbicara sopan kepada guru. Sudah tahu belum tadi? Bersikap jujur, oke. Saling menyayangi dan mencintai sesama teman. Ya. Ikutnya apa tadi? Belum ada ya? Belum. Tidak ke kantin saat pelajaran berlangsung. Oke, berarti ini kan masih kalimatnya negatif. Berarti kira-kira ketika diubah menjadi kalimat positif apa? Kalimat yang paling cocok. Tidak ke kantin saat pelajaran berlangsung. Maksudnya kira-kira bersikap baik dalam pembelajaran. Nah, di sini sudah ada bersikap jujur, sudah ada bisa mewakili. Terus berikutnya menjalankan tugas sebagai pengurus kelas yang sudah ditanggung jawabkan. Oke. Jadi tersisa ada berapa ini? Keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 keyakinan kelas yang tersisa. Ini adalah bentuk dari kerjasama kalian, bentuk dari partisipasi kalian dalam membutuhkan keyakinan kelas. Nah, saya minta dibacakan salah satu lagi, boleh selain dari bismillah yang cewek. Yuk, silakan bisa dibacakan. Ya, yang tersisa apa saja? Nanti kita terakhir kesepakatan. Ya, sepakat itu ya. Kita setujui bersama-sama.
keyakinan kelas yang sudah kita susun atau sudah kita rancang bersama-sama, dan diharapkan dengan keyakinan kelas ini bisa muncul disiplin positif serta budaya positif di kelas berapa ini? 12 IPS. Tentunya dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan nanti kelas bisa menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sepakat ya? Siap? Kelas yang nyaman dan menyenangkan? Iya. Oke, terima kasih. Silakan bisa membantu nomor duduk. Oke, nanti setelah ini Pak Yonal minta tanda tangan satu persatu dari kalian untuk menyepakati atau menyetujui dari keyakinan kelas yang sudah disusun ini tadi. Siap ya? Siap. Oke, untuk penyusunan keyakinan kelas untuk hari ini saya akhiri. Sekian dari Pak Yonal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim Ya Maliku Ya Kudus Ya Salamu Ya Mu'min Ya Muhaiminu Ya Aziz Ya Jabbar Mutakabir Ya Khaliku Ya Bari Ya Musawwiru Ya Ghaffar Ya Qaharu Ya Wahhab Ya Royaku Ya Fatah Ya Alimu Ya Qabir Ya Basitu Ya Hafid Ya Fi'u Ya Mu'is Ya Mudillu Ya Sami Ya Basiru Ya Hakam Ya Adlu Ya Latifu Ya Khabiru Ya Halim Ya Alimu Ya Ghafur Ya Sakuru Ya Ali Ya Kabiru Ya Hafid Ya Muqitu Ya Hasib Ya Jalilu Ya Karim Ya Rabbu Ya Mujib Ya Wasi'u Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, iya, Antum silakan dulu. Oke, Pak Yonal pengen tahu apa sih yang kamu lakukan tadi di kelas? Saya tadi saya bosan Pak, sehingga saya menggunakan HP di saat jam pelajaran untuk bermain. Jadi kamu tadi menggunakan HP untuk bermain. Ya. Kira-kira dengan menggunakan HP untuk bermain di sambil pelajaran itu bisa menghilangkan kebosanan? Tidak juga sih Pak, soalnya tadi saya hanya iseng saja.
Ya udah gini aja. Sekarang Fainal tidak akan lagi mengungkit-ungkit kesalahanmu. Tapi mari kita bersama-sama cari tahu apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Ya Pak, saya minta maaf. Oke. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya Pak, saya masih ingat. Apa itu kesepakatannya? Dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran selain diizinkan oleh Pak Zainal. Nah, dengan kesepakatan kelas yang sudah kamu tahu, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya minta maaf Pak. Apakah cukup dengan minta maaf? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, saya pegang janji kamu ya. Anu sudah janji bahwa tidak akan main lagi HP di dalam kelas saat jam pembelajaran. Semoga hal tersebut tidak terulang kembali. Ya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, silakan bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, Den, silakan duduk. Oke, tolong jelaskan apa sih yang kamu lakukan tadi di kelas? Ya tadi di kelas punya keceplosan Pak, karena tidak boleh teman. Tidak bisa teman. Ya Pak. Apakah dengan berkata-kata kotor itu sudah menjadi solusi? Tidak Pak, tadi saya hanya emosi. Hanya emosi. Oke, berkata-kata kotor itu tidak hanya sekedar menimbulkan masalah dengan manusia, tapi juga menimbulkan masalah kepada Allah karena hal tersebut tidak disukai sama Allah. Ya, paham ya? Ya Pak. Ya, jadi sekarang ini Fainal tidak akan mengungkit-ungkit lagi terkait dengan masalah atau kesalahan ini. Sekarang yang kita perlukan, kita cari sama-sama jalan keluarnya atau solusinya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Siap? Siap. Oke. Kira-kira kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih Pak. Apa itu? Menghargai orang dan tidak berkata kasar. Menghargai orang dan tidak berkata kasar. Selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Meminta maaf Pak. Hanya meminta maaf, sudah cukup. Kan Pak. Apalagi yang perlu kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan membiasakan untuk berbicara dengan baik. Oke, tidak akan mengulang lagi dan membiasakan diri berbicara yang baik. Janji kamu saya pegang, semoga hal ini tidak akan terulang kembali dan kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas ya? Ya Pak. Oke, silakan bisa kembali ke kelas Den. Ya. Waalaikumsalam. Jangan diulangi lagi ya. Ya Pak.